Dari kulit pangsit 7.000 bisa jadi 50.000. Begini cara buatnya. Siapkan 1 bungkus kulit pangsit. Ini harganya 7.000. Isinya 500 gram. Lalu potong jadi 2. Sisi potong jadi 4. Nah, untuk yang bentuknya bisa sesuai selera. Kalau ini aku bentuk segitiga. Lalu goreng di minyak panas. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah kuning keemasan secara merata, bisa angkat dan tiriskan. Goreng 5 siung bawang putih hingga layu. Setelah layu, tambahkan 1 genggam daun jeruk, goreng hingga kering. Setelah kering, angkat dan tiriskan. Haluskan daun jeruk dan bawang putih yang sudah digoreng kering. Tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk halus, 4 sendok makan cabai bubuk kasar, kaldu ayam bubuk, garam secukupnya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan tambahkan minyak goreng panas. Aduk hingga tercampur rata. Tuang bumbu di atas keripik pangsit. Karena ini wadahnya terlalu kecil, jadi aku pindahin ke wadah yang lebih besar supaya mudah saat mengaduknya. Aduk sampai tercampur merata. Bisa juga dikoreksi rasa, misalkan kurang asin atau kurang pedas bisa tambahin bumbunya. Nah, untuk plastiknya di sini aku pakai ukuran 10 x 17. Lalu masukkan ke dalam kemasan.
Untuk satu kemasan beratnya 50 gram. Dan bisa juga dikasih stiker supaya lebih menarik. Harga jualnya satu kemasan 50 gram ini Rp5.000 aja. Kalau di marketplace itu kan ada pajaknya, jadi teman-teman bisa jual dengan harga Rp6.000. Satu resep ini menghasilkan 10 bungkus dengan berat 50 gram. Ini sebagian yang udah aku bungkusin. Ini tadi aku bungkusin cuma 7 aja. Dan ini masih ada sisa, tadi aku timbang sekitar 170 gram, jadi bisa untuk 3 bungkus. Oke, selamat mencoba. Tampilannya menarik, modelnya receh, untungnya selangit. Dijual 1000-an, untungnya banyak, auto cuan, dapur tetap ngebul. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita siapkan pisang. Ini aku pakai setengah kilogram pisang. Untuk pisangnya yang matang ya, jangan pakai pisang mentah. Ini dihaluskan aja pakai garpu atau bisa di blender kalau mau lebih cepet. Kemudian pindahkan ke baskom atau wadah yang lebih besar supaya lebih mudah. Bahan selanjutnya ada 5 sendok makan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang protein sedang. Lanjut tambahkan 1 saset susu kental manis atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan 1 kuning telur, ini pakai kuning telurnya aja. Dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini dipotong kulit pangsit, potong jadi 2. Dan dibentuk seperti corong. Lalu untuk perekatnya pakai putih telur. Kalau mau lebih hemat nggak usah pakai telur, nanti perekatnya cukup pakai air aja, olesannya. Nah ini dia setelah dibentuk corong. Lalu isi dengan adonan pisang. Untuk adonan pisangnya 1 sendok kecil aja, 1 sendok teh. Nah seperti ini. Lanjut kita goreng di minyak panas. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, ini kita angkat lalu tiriskan. Nah ini dia hasilnya, jadi sekitar 32. Untuk kemasannya di sini bisa pakai mika atau bisa pakai plastik sesuai dengan selera teman-teman aja. Untuk toppingnya pakai coklat batang yang dicairkan. Biar makin menarik, di atasnya tambahkan sprinkles. Kalau nggak ada bisa pakai meses yang warna-warni itu bun. Nah ini dia hasilnya. Ini rasanya enak banget, yang pasti disukai anak-anak ataupun orang dewasa. Selamat mencoba. Halo guys, hari ini aku akan share ide jualan cemilan 1000-an. Bisa dijual di depan sekolah atau bisa juga dijual di rumah. Yang pasti auto langsung ludes terjual. Bikinnya juga gampang banget, cuma 3 bahan aja. Yuk langsung ke resepnya. Pertama, siapkan bahan. Di sini ada pisang. Untuk pisangnya bisa pakai pisang apa aja. Ini aku pakai pisang kepok. Untuk satu pisangnya ini dipotong jadi 14 bagian. Kalau pisangnya besar bisa lebih dari 14. Kalau pisangnya kecil bisa kurang dari 14.
Kemudian siapkan kulit pangsit. Untuk kulit pangsitnya ini dipotong jadi 3 bagian. Kemudian biar sama rata, di sini aku cetak pakai potongan pisang. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Lanjut, kemudian ini diolesi pakai air sebagai perekat. Kemudian kasih pisangnya di bagian tengah, lalu lipat dan gulung, sedikit ditekan supaya menempel. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Selesai digulung dan dilipat, kemudian siap digoreng. Goreng di minyak panas, apinya jangan terlalu besar, pakai api sedang cenderung kecil, goreng sampai kuning keemasan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sisanya sampai selesai. Untuk toppingnya, aku pakai gula pasir, dibikin karamel. Jangan diaduk-aduk dulu. Ini gunakan api kecil. Setelah mulai mencair, bisa diaduk-aduk sampai benar-benar mencair, tidak bergerindil si gula pasirnya. Nah, setelah mencair seperti ini, siap digunakan. Tata di dalam mika. Untuk satu mika isinya 6, bisa dijual 2000-an atau sesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Kalau mau dijual 1000-an, bisa diisi 3 ya, atau bisa dibungkus dengan plastik. Bisa juga ditusuk-tusuk pakai tusukan sate, 1 tusukan sate isinya 3, itu bisa banget. Pokoknya semakin menarik, semakin banyak peminatnya. Kemudian untuk karamelnya bisa dituang di atasnya sebagai topping. Nah, ini tuh rasanya enak banget, renyah, manis, yang pasti disukai banyak orang, apalagi anak-anak. Nah, gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba! Zaman sekarang ide jualan yang crispy, gurih, pasti laris manis ya. Nah, kali ini aku akan share ide jualan yang crispy, gurih, manis, bisa dijual 1000-an. Yuk kita bikin sama-sama. Kita haluskan 6 buah pisang matang. Untuk pisangnya bebas, yang penting manis. Mau pakai pisang apa aja. Ini bisa dilumatkan pakai garpu, atau kalau mau lebih cepat bisa di blender. Lanjut, tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya 1 sendok penuh ya. Aku pakai yang protein sedang. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut, kemudian siapkan kulit pangsit dan olesi air sebagai perekat. Biar makin enak, di sini aku mau tambahin coklat batang. Untuk mereknya bebas ya, bisa pakai merek apa aja. Atau bisa juga pakai meses coklat. Lalu lipat seperti di video dan ujungnya ditekan-tekan ya, supaya nanti pas digoreng tidak bocor. Seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Lanjut, untuk bahan pencelupnya di sini pakai tepung terigu dan air. Aduk sampai mengental, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Dan dicelupkan ke tepung cair. Setelah dicelupkan ke tepung cair, lalu dibaluri dengan tepung panir. Nah, pas dicelupin ke tepung panirnya itu sambil ditekan-tekan ya.
Dan ini juga bisa dijadikan frozen food loh. Setelah dibaluri tepung panir, lalu bisa disimpan di kotak tertutup supaya lebih awet. Simpannya di freezer. Jadi kalau pengen ngemil tinggal digoreng aja. Lanjut, ini kita goreng di minyak panas. Untuk apinya jangan terlalu besar, bisa pakai api sedang cenderung kecil supaya matang merata dan tidak cepat gosong. Jika bagian bawah sudah matang, bisa dibalik. Kalau sudah matang merata, bisa diangkat lalu tiriskan. Lanjutkan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia sebagian yang sudah digoreng. Ini tadi aku nggak goreng semua ya, cuma digoreng setengah aja. Dan sebagian sisanya aku simpan di freezer buat stok kalau pengen ngemil. Untuk satu resep ini bisa jadi 20 buah. Dan itu hasilnya enak banget, renyah, gurih, manis yang pasti disukai banyak orang. Selamat mencoba!